Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku kaum muslim mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasul. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah tema tentang Islam, cinta, perdamaian. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, tentunya tidak bisa terlepas dari agama Islam. Karena apa? Islam memiliki akar kata yang sama dengan salam, yang artinya perdamaian. Bahkan ucapan salam yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan saat kita bertemu dengan saudara kita, Assalamualaikum, di dalam ucapan salam ini terkandung doa, semoga kesejahteraan menyertaimu, atau bisa juga diartikan semoga damai menyertaimu. Masya Allah, begitulah indahnya di dalam Islam. Sampai ketika bertemu pun kita sudah saling mendoakan, ya. Ketika kita didoakan, tentunya hati kita merasa tentram, senang, nyaman, ya. Itu. Jadi ucapan salam ini selain bertegur sapa, tetapi juga berisi doa. Dan juga di dalam Al-Quranul Karim diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini mengandung Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sehingga tersirat pesan untuk kaum muslim untuk meneladani sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita sebagai umat muslim harus menebarkan kasih sayang, membunyikan kasih sayang dimanapun kita berada. Karena dengan kasih sayang inilah akan terwujudnya perdamaian. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai rahmat untuk semestaan, rahmatan lil alamin. Di dalam kata rahmat ini juga mengandung makna kasih sayang. Sehingga diutusnya Rasulullah adalah untuk menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan, ya. Alhamdulillah. Begitulah serangkaian Islam, hubungannya dengan perdamaian. Dari mulai kata Islam itu sendiri, dari mulai ucapan salam, dari Alkitab, Kitabullah, dan sampai dari Rasul yang diutus, semuanya ada relevansinya dengan perdamaian. Masya Allah. Yang membuat perdamaian kita sedikit terganggu itu sebetulnya apa sih? Kalau kita perhatikan, yang membuat perselisihan,
kekacauan, pertengkaran dan sebagainya, tentunya berawal terkadang dari mulut, dari kata-kata, dari lidah, dari lisan kita. Istilahnya lidah tidak bertulang, tetapi tajam, lebih tajam dari pedang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Dari beberapa ayat dalam Al-Quran, kita ambil contoh. Allah melarang kita untuk mengolok-olok, mengejek, dan sekarang yang sedang viral itu adalah dengan kata membuli. Sehingga yang ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, zaman sekarang yang banyak pembulian di mana-mana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, la yashhar, janganlah mengolok-olok, jangan mengejek, jangan membuli, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih baik. Sehingga Allah menegaskan, la yashhar, tidak boleh mengolok-olok suatu kaum. Selanjutnya larangan Allah kepada kita tidak boleh mencela. Mencela orang lain sama halnya dengan mencela diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Namanya saudara ibarat satu tubuh. Misalnya kita sakit kaki kita, kepala kita ikut pusing. Maka ketika kita mencela orang lain, itu tandanya kita mencela diri kita sendiri. Makanya dilarang sama Allah. Ya. Wala talmizu anfusakum. Tidak boleh mencela orang lain. Karena diartikan sama aja mencela orang lain sama dengan mencela diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan kita pun dilarang memanggil saudara kita dengan panggilan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk, karena itu bisa jadi menyakiti hatinya. Memanggil orang dengan panggilan buruk bisa jadi menjatuhkan kehormatannya. Ya, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panggilan dengan panggilan yang baik, ya, panggilan yang menyenangkan. Lalu kita pun dilarang untuk banyak-banyak berprasangka. Ya. Karena apa? Prasangka itu, sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Terutama berburuk sangka. Nah, berburuk sangka kepada orang lain harus kita hindari. Selanjutnya Allah pun melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Bahkan ketika menemukan kesalahan orang lain seperti menemukan berlian, senang, itu tidak boleh. Ya, sangat dilarang dalam Islam kita mengolok-olok. Mengolok-olok, kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, tidak boleh bersuudzon, ya, berburuk sangka, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunjing, menggosipkan, mencari aib dan kesalahan orang lain terus kita bicarakan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.